Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan suatu kelahiran yang bagi orang tuanya itu ya kelahiran karena memang benar-benar dianugerahi oleh Tuhan. Kita mengenal Sakaria dan Elisabet adalah dua pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak pada hingga usia tuanya. Tentu hal itu dalam konteks Israel, setiap pasangan yang tidak mempunyai anak itu menjadi aib teristimewa bagi Elisabet. Elisabet di sini tentu ya disindir banyak orang atau dibicarakan banyak orang, digosipin banyak orang ya, yang memang kondisinya itu yang tidak bisa berkembang atau tidak mampu melahirkan anak bagi suaminya atau bagi keluarga besarnya. Tetapi yang menarik di sini, Elisabet dan Sakaria adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi mereka tidak pernah lari dari iman mereka akan Yahweh, akan Allah. Hal ini mungkin ditunjukkan kepada bagaimana Sakaria itu sebagai seorang imam agung, bahkan setiap tahunnya kalau giliran dia mempersembahkan kurban menghapus dosa di dalam ruang Maha Kudus. Dan Elisabet, seorang perempuan yang juga beriman, kita lihat di sini dalam konteks perjumpaan dia dengan Maria, di mana Elisabet mengungkapkan suatu doa pujian ya, kepada Maria. "Terpujilah engkau dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, inilah sebuah ungkapan iman yang dalam dari seorang perempuan yang bernama Elisabet itu. Nah, teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, karena mereka sangat beriman, mereka mempunyai harapan bahwa kekurangan yang mereka alami atau fenomena yang mereka alami secara khusus dalam konteks mereka tidak mempunyai anak itu, harapan itu kuat sehingga pada saatnya
malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria lalu memberitakan bahwa Elizabeth akan mengandung di hari tuanya. Nah, tentu ini semua tidak pernah terlepas dari iman mereka dan juga doa-doa yang mereka panjatkan serta membangkitkan harapan dari dalam diri mereka bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka, Allah akan mengabulkan doa mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Sekiranya itu menjadi kekuatan mereka, harapan mereka. Sehingga dalam hari penampakan itu, penampakan malaikat Gabriel kepada kepada Zakaria. Nah, disitulah hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah mendengarkan doa mereka. Tentu di dalam penampakan itu ya, malaikat Gabriel menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada Zakaria, bahwa istrinya Elizabeth itu akan mengandung di hari tuanya, mengandung seorang anak laki-laki. Dan siapakah anak laki-laki yang dikandung oleh Elizabeth itu? Ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya tentu ya di sini kita melihat Allah itu memperhatikan manusia yang beriman teguh, beriman setia kepadanya serta menaruh harapan. Setiap kegagalan manusia atau setiap hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu bagi Allah itu mungkin. Atau mungkin kita katakan bahwa Allah itu bisa melakukan sesuatu yang di luar logika manusia. Dengan syarat tadi bahwa manusia kalau mengarahkan hati dan pikiran senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menyerahkan segala beban hidup, menyerahkan segala persoalan-persoalan melalui doa-doa, serta tetap berteguh dalam iman dan dalam doa, dalam cinta kasih. Saatnya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik, atau Tuhan akan mengalirkan rahmat-Nya. Ya, percaya kekuatan kita untuk mengalirkan rahmat Allah, kasih juga kekuatan kita mengalirkan rahmat Allah, kesetiaan, ketaatan, semuanya itu adalah kekuatan kita untuk mengalirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, ya mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman seperti Elizabeth dan Zakaria, di mana kita berada dalam pengalaman jatuh, pengalaman rendah yang tak mempunyai harapan lagi, atau sesuatu yang kita harapkan membahagiakan kita, misalnya kehadiran anak dalam keluarga. Untuk Elizabeth dan Zakaria, ya dalam hati kecil mungkin mereka sedih, putus asa juga kadang-kadang bisa jadi ya, tapi mereka tadi berharap penuh. Sebab bagi kita, semua kita, kehadiran seorang anak, kehadiran buah hati dalam keluarga itu merupakan sukacita yang besar. Kita juga mungkin mengalami ini ya, bahwa belum saatnya Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, atau saat tertentu nanti Tuhan akan menganugerahkan rahmat. Yang terpenting bagi kita adalah jangan menyerah, jangan berputus asa, teruslah berharap dalam iman, dalam doa, dan dalam kasih. Seperti Elizabeth dan Zakaria, meskipun mereka diaibkan, diisukan, digosipkan oleh masyarakatnya karena kekurangan yang mereka alami, tapi mereka tetap teguh dan tegak berdiri, sebab mereka percaya mereka mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah yang mampu mengatasi segala-gala persoalan mereka hadapi, mampu Allah atasi, atau mampu diberikan solusi oleh Allah sendiri.